Effendi, saya owner dari Palem Krab Yogyakarta. Kami eksportir perusahaan handicraft, di mana perusahaan kami bergerak membuat produk-produk handicraft, lampu, cermin, dan dekorasi dengan bahan-bahan dari serat-serat alam yang ada di Indonesia. Bagaimana awal mula pendirian Palem Krab ini? Palem Krab itu berawal dari toko kecil yang memang kami bergerak di saat itu karena memang kita punya usaha toko batik. Jadi kami pengen apa sih usaha batik itu yang memang sudah menjadi perusahaan keluarga, dan perusahaan itu juga selama ini sudah berjalan puluhan tahun. Nah, kami mencoba melihat peluang bahwa pasar potensi pariwisata di Yogyakarta itu sangat luar biasa. Nah, dari situ kita melihat bahwa batik yang sudah jalan, otomatis kan karena kita punya jalur cukup strategis di dekat titik nol, kita mencoba memberikan sebuah alternatif pilihan, tidak hanya batik tapi juga ada oleh-oleh yang bisa dibawa oleh para wisatawan. Nah, kami memilih saat itu adalah produk-produk kerajinan. Nah, produk-produk kerajinan itu yang memang saat itu kita membuat yang kecil-kecil, jadi tamu atau mungkin pariwisata hadir, mereka juga belanja batik, juga belanja aksesoris khas dari Yogyakarta. Awal mula berdiri pada tanggal berapa, Pak? Ya, Palem Krab berdiri tahun 2023, tanggal 1 April, berdiri tahun 2003, 1 April. Saat itu memang kita berdiri belum ada perizinan apapun. Produk apa saja yang dijual oleh Palem Krab sendiri? Ya, di awal kita mendirikan usaha ini, sementara dulu kita mix produk, jadi apa aja yang memang menjadi khasnya Jogja itu produk-produk kerajinan kita jual. Nah, tapi memang 10 tahun setelah kita berjalan, kita melihat bahwa usaha yang memang kita harus jalankan itu kita fokuskan. Jadi kami sekarang fokusnya hanya produk lampu, cermin, dan dekorasi. Apakah Palem Krab memiliki cabang atau tidak? Palem Krab tidak memiliki cabang, tapi kami punya lokasi di kota Jogja itu sebagai kantor dan juga galeri. Tapi kami juga punya lokasi pabrik di Kabupaten Bantul. Oke, siap. Hasil produk dari Palem Krab ini dipasarkan di mana saja, Pak? Ya, Palem Krab berawal tidak berorientasi pasar ekspor. Jadi kami pengen bagaimana sih sebenarnya produknya Jogja itu bisa dimiliki atau dibeli oleh para wisatawan yang ada berlibur di Jogja. Nah, ternyata memang orientasi pasar akhirnya menunjukkan bahwa Palem Krab itu langsung fokus ke pasar ekspor. Nah, pasar ekspor kami sudah hampir ke seluruh negara Eropa, ada di Asia, ada di Timur Tengah, Amerika, dan juga beberapa dari Australia. Keunikan dari Palem Krab ini itu apa, Pak? Yang pertama, keunikan dari Palem Krab asli bahan baku dari Indonesia. Yang kedua, produknya ramah lingkungan karena memang dari alam. Yang ketiga, karena kami ini menawarkan sebuah konsep desain baru. Jadi desain-desain yang kami ekspor itu semua desain dari Palem Krab. Yang berikutnya, Palem Krab itu karena memang kita punya basis produksi, kami punya beberapa tenaga yang memang kami ajarin untuk berlatih menganyam. Jadi satu keunggulan di kami, dan juga keunggulan lainnya kami juga menjaga kualitas produk yang kami buat. Tadi di pasar ekspor ya, Pak? Itu gimana sih cara untuk bisa sampai ke ekspor gitu, Pak? Ya. Strateginya? Iya, yang pertama karena memang Palem Krab berdiri itu tidak memilih pasar. Jadi pertama kita memilih bagaimana sih produknya Jogja itu kita coba pasarkan atau tawarkan di pameran di Jakarta. Nah, ternyata pameran di Jakarta saat itu di tahun 2003 itu kami salah pasar, salah lokasi pameran. Jadi lokasi pameran yang kami ikutin itu ternyata pasarnya ekspor. Nah, jadi ekspor pertama Palem Krab itu kita kirim ke Arab Saudi.
Setelah itu kita berlanjut ke beberapa negara dan akhirnya pasarnya kita dengan pola strategi bagaimana sih kita mencoba memberikan sebuah konsep baru ke pasar Eropa, karena memang pasar Eropa itu kan mereka tertarik sekali dengan produk-produk ramah lingkungan. Jadi kita buat sebuah strategi, ini produk yang memang diterima pasar, ramah lingkungan, dan juga satu konsep desain yang memang itu kita coba tawarkan. Jadi kami tidak menerima desain dari buyer, tapi kami menawarkan desain ke pasar yang kami tuju. Nah, itu salah satu strategi juga yang menjadi satu unggulan di Palemcraft. Ditambah lagi kami juga buat sebuah strategi di media sosial, bagaimana sebuah storytelling, sebuah proses produksi itu jadi keunggulan, karena memang kalau kita menawarkan sebuah produk foto mungkin bisa jadi sudah ada kompetitor kita, tapi kalau kita menawarkan sebuah konsep yang berbeda ternyata respon pasar itu sangat luar biasa terhadap produk Palemcraft.